Ngapain aja nih, Van, selama ini di rumah nih? Udah berapa lama Aduh, nih? jangan ditanya. Aku bahkan udah lupa ya. Ini udah minggu keberapa ya? 8. Lebih ya? Minggu keberapa ya? Kalau saya, uh, I think work from home this is week 10, 10 minggu ya? 10. Ya. For me is week 10. Ya sama lah, kurang lebih kan sama kan? Officially dari 16 Maret kemarin ya, jadi udah 10 minggu lah. Pada saat kamu mulai work from home, aku masih colongan cabut, masih bisa tuh. Masih bisa Beda berapa hari lah. beda berapa hari. Itu juga kerjanya deket rumah. Tapi ini sharing ya. Kalau waktu itu pada saat udah mulai work from home, kan kalau aku masih bisa colongan kerja keluar tuh. Tapi di lokasi itu pun juga tetap kita tuh jaga jarak tuh sama yang lainnya. Cuma mungkin nggak separno sekarang. Jadi masih ya nggak bercanda terlalu dekat, nggak apa gitu. Kalau sekarang kan kayaknya papasan sama orang aja takut ya, kayak aduh gitu. Udah pada takut sendiri. Benar sih, jadi dan pastinya kalau kita ngelihat dari berita yang kemarin ini baru dibilang kan juga PSBB bakal di-extend ya di Jakarta paling sedikit Iya, sampai 4 diperpanjang. Juni. Aduh, Artinya paling lama banget. sedikit tuh pasti minimal 12 minggu nih berarti nih kita work. Nah, mungkin hari ini kita bisa sharing-sharing sedikit ya. Sebenarnya ini kalau kayak situasi kayak gini tuh sebenarnya seberapa parah sih, terus mungkin gimana supaya kita tuh tipsnya supaya kita bisa survive, apa sih yang sebenarnya terjadi dan segala macam. Mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit ya mungkin hari ini gitu ya. Tapi sebelum cerita, aku mau tanya dulu, kamu ini udah minggu ke-10, terus di rumah ngapain aja selain meeting yang sehari, kamu bisa berapa kali meetingnya? Padat ya? Lebih enak kerja langsung atau work from home? Kemarin itu saya meeting ada 11. And then the worst day, so kemarin itu dari from 9 o'clock until 10 p.m. actually. Wah, berarti lebih lama dari hari kerja, jam kerja di hari biasa ya? Correct. Itu salah satu Berarti juga karena WFH lebih capek? In a way yes. Lebih draining. Terus ya, kalau yang paling parah-parahnya itu pernah sampai 16 meeting ya, in a day. Benar-benar back to back, ya setengah jam, 1 jam, terus ganti langsung back to back gitu ya, non-stop. Tapi ya selain meetings ya I'm basically still working gitu kan. Jadi benar-benar tetap kerja, tetap balasin email, koordinasi sama tim, check-ins and all that lah. Basically tetap sama sih. Bahkan nah, terus yang dari cuma mungkin lebih sulit kadang-kadang ya dalam beberapa hal lah. Apa tuh? Maksudnya sulitnya apa? Ya, misalnya? jadi kalau dari sisi personal mungkin falls in the boundary of personal life and your work, right? Jadi ya biasanya kan kalau orang udah pulang ke rumah ya udah this is my personal boundary life gitu. Tapi saat ini kadang-kadang orang bisa terpleset antara boundary tadi dan dia lupa apakah sekarang tuh sebenarnya dia lagi kerja atau dia lagi di rumah atau apa karena nggak berubah, nggak ada situasi yang berubah. Mungkin dia di atas pakai dasi tapi di bawah pakai celana pendek gitu, which is what people call the new norm gitu ya. Terus mungkin di bawah sembari kupas bawang gitu. Ini yang terjadi sama kamu sekarang? Atau oh ya, rapi bener. bawahnya? Emang I'm wearing shorts. Kadang-kadang misalnya lagi meeting dia nggak nyalain videonya, ternyata di bawah dia lagi kupas bawang disuruh sama istrinya. I mean, such thing happen, right? So, begitu ditanya baru gelagapan gitu, suruh jawab gitu kan. Apa tadi gue nggak denger. Ya makanya, jadi itu mungkin yang ya bisa dibilang itu is a new norms ya, maybe ya. Part of the new norms lah mungkin. Tapi kalau sekarang kan kita minggu ke-10 kayaknya udah mulai agak terbiasa ya. Kalau pas awal-awal mungkin ya seminggu 2 minggu pertama, kamu gimana nih ngerasainnya? Berat sih, makanya kan memang semua itu begitu ada satu perubahan selalu biasanya orang sangat sulit untuk bisa beradaptasi di awal gitu. Karena perubahan itu selalu sangat drastis kan. Kalau kayak kita biasanya sangat aktif keluar sini sana, tahu-tahu suddenly
you just have to stay at home gitu. Hashtag di rumah saja, hashtag stay home gitu. Benar. Why is like this gitu kan? Kenapa jadi kayak begini? Serasa kayak libur tapi kok nggak libur kayak di penjara gitu kan? Tapi I guess human being in general memang manusia yang gampang untuk beradaptasi. Jadi perubahan itu unavoidable ya, nggak bisa dipungkiri harus terjadi dan yang kita lakukan ya kita harus bisa meleverage bagaimana dengan perubahan ini kita bisa melihat ada sisi positif dan opportunity-nya. Gitu. Mungkin saya sharingnya gitu sih. Nah, sisi positif dan opportunity-nya maksudnya kayak gimana nih? Ya, jadi contoh ya, mungkin saya lihat misalnya kasus COVID ya sekarang ya. Kalau kita melihat secara, kalau kita lihat ini kan sekarang sebenarnya kan considered as one of the biggest pandemic crisis in the whole time gitu ya. Terus bahkan sudah mulai mungkin shifting menjadi economic crisis. Tapi kalau kita berkaca ke belakang, jadi misalnya di tahun 1918 ya, pada saat itu ada yang namanya Spanish flu. Spanish flu itu juga kalau kita melihat angka kematian yang terjadi saat itu sekitar 5% dari total penduduk di dunia. Nah, kalau kita bicara sekarang, 5% dari penduduk dunia itu berapa? Itu ratusan juta orang saat ini. Kalau kita benar-benar ngelihat dari penduduk di dunia sekarang. Itu boleh dibilang kayak, that's like about 300 million, right? Itu ibaratnya kayak satu Indonesia, sekarang kita Indonesia 265 juta orang, by the way. Jadi kayak satu Indonesia hilang lah. Hilang. So back then gitu, kalau di equivalent 5% tuh seakan-akan kayak satu Indonesia sekarang. Jadi itu satu. Terus kemarin 2008 juga kan, kita ada economic crisis, right? Jadi hancur-hancuran lah, Lehman Brothers semua juga pada jatuh gitu kan, yang mortgage-backed securities and all that. Tapi kalau kita ngelihat saat itu semua sudah terjadi pun, kalau kita ngelihat dari Dow Jones Index ya, atau saham di US yang menunjukkan sebagai proxy untuk ekonomi, itu langsung 10-15 tahun terakhir itu trajektori pertumbuhannya sangat tinggi dan cepat sekali. Nah, itu saya melihat secara global. Nah, di Indonesia juga, terus di negara kayak China yang sudah go through the pain and the crisis earlier dari kita, kayak di Wuhan gitu ya. Kan dia udah close down, terus I think after like about 2 months or 3 months, they open up. Nah, itu sama tuh pertumbuhan ya? Ya, about 2 to 3 months, right? 3 months lah, basically 3 months. Nah, itu kelihatan juga bahwa trajektori pertumbuhan ekonominya langsung tinggi gitu. Di China itu naik. Salah satu naik. Kurang lebih 3 minggu yang lalu saya lihat itu pertumbuhan mobil bekas misalnya di sana. Itu for the past 10 years is the highest. Jadi 10 tahun terakhir itu paling tinggi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan di mobil bekas. Mobil bekas, specifically ya, mobil bekas. Jadi sama, di Indonesia kalau saya ngelihat sekarang kita sangat melihat ekonomi, wah udahlah hancur-hancuran lah. Kalau kita lihat berita gitu kan sedih lah. Kadang-kadang saya lihat gitu kan sampai orang yang di PKHK udah jutaan, terus ya itu parah sih. Yang namanya pay cut juga udah di mana-mana. Tapi yang brand-brand gede juga banyak yang tutup gitu. Jadi kalau saya mau sebut misalnya yang kemarin yang udah nyerah langsung lempar bendera putih, salah satunya Aerie ya. Partnernya dari Traveloka, dia udah tutup. Iya, Aerie Room tuh udah tutup. Gitu. Dan tapi emang katanya yang paling salah satu yang paling kena dampak itu kan pariwisata ya. Pasti. Aerie kan termasuk itu ya, untuk nginep hotel murah gitu. Because no traveling, right? Kalau no traveling ya udah, ya mau gimana? Kalau no traveling ya hotel juga susah gitu. Business travel nggak ada, leisure juga nggak ada. Jadi, tapi gini. Bukan hanya, jadi secara general saya melihat mungkin impact dari bisnis itu bisa dari mulai 40%-an, 50% sampai mungkin sekitar 90-80% ya, yang benar-benar drop gitu. Dan ini sangat kalau kita ngelihat memang sangat merasa membuat ekonomi sangat tidak nyaman ya. Tapi balik kalau tadi saya cerita contoh kayak waktu di Spanish flu atau di the Great pas 2008 itu economic crisis and all that, dan di Wuhan, I think the optimism is there. Karena if you are already at the bottom, there is only one way to go up kan.
Nggak masa terus turun, nggak ada gitu. Secara ini nggak ada. Iya. Gitu. Jadi itu mungkin yang saya bisa ini sih. Jadi kalau ditanya tadi, jadi opportunity sebenarnya apa? Ini kalau saya ngomong agak sedikit filosofi ya. Jadi kalau di bahasa Mandarin gitu ya, atau in Chinese character, di crisis itu sebenarnya ada dua kata gitu. Jadi ada satu yang datangnya itu dari danger, yang satu lagi itu datangnya dari opportunity. Jadi kalau opportunity itu dibilangnya jihui, kalau misalnya danger itu weixian gitu. Jadi itu bisa di Google sendiri atau nanti di Wikipedia juga ada lah ya. Tapi that tells something gitu, bahwa in any crisis sebetulnya whenever you have a risk and you have a danger, pasti akan ada satu opportunity yang juga bisa datang. Nah ini contohnya apa? Misalnya saya bilang, jadi salah satu studi yang mungkin sudah ada itu di sharing juga, akan ada diprediksi 4 mega shift terjadi dari consumer behavior. Di Indonesia ya, specifically. Apa 4 shift behavior itu? Ya, apa ya? Jadi yang pertama pastinya kayak gini, people go virtual. Kayak gini contohnya ya. Kita sekarang kan, kita melakukan J-Talk ini is really face to face, you know, in the comfort of ini ya. Tapi now we are in the comfort of our own home, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, people tend to stay home. Jadi staying home is a new trend. Kenapa? Karena tadi like what yang tadi Wanda bilang gitu kan. Wah kalau dulu sih mungkin, tapi sekarang malah kalau keluar rada parno ya kayak gini. Iya. Takut, apalagi kalau ketemu dia nggak pakai masker, kok lu nggak pakai masker sih, kenapa gitu. Then it became a new norm. Kalau dulu orang pakai masker malah bilang, lu kenapa pakai masker, lu sakit. Bener. Sekarang udah kebalik, masker, lu nggak pakai masker. Lu kenapa lu nggak pakai masker, lu pikir lu kebal, kan begitu. So bener. There is a shift of the thinking, right? Itu yang kedua lah. Jadi which I said staying home. Nah terus yang ketiga, I think is going back to the basic needs. Ya. Apa artinya going back to the basic needs? People are more worried about their staples. Jadi kebutuhan primer mereka apa? Ya. Sekarang jadi semuanya pilih apa sih, lebih mengutamakan makan gitu ya. Makan. Jadi ya kalau ini kan pokoknya ya daripada misalnya tadinya mau beli mobil atau mau apa. Pakai mobil. Pikir nggak usah mikirin itu pikirin. dia mau beli mobil. Mau mikirin beli Starbucks aja mikir gitu kan. Mendingan gue beli nasi dulu. Nah, tadinya biasa misalnya pegang kopi again misalnya 50.000 gitu kan. Wah, ya it's okay. Every day 50,000 so what gitu kan. Tapi sekarang wah gimana nih, ntar ini berapa lama nih begini, gue udah pay cut misalnya 20%, 30%, wah nggak bisa deh, daripada beli kopi 50.000, I might as well buy food, masak di rumah. So that became a new trend, gitu kan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tren yang ada itu adalah sebenarnya the community atau people itu suddenly become more religious. Lebih percaya Tuhan, berserah lebih diri ya. Tuhan, benar. Lebih empatik. Jadi kalau mendadak misalnya, kasihan kita kumpulin APD, atau misalnya kita mau kumpulin makanan buat kaum yang lebih nggak mampu, atau buat ojol, atau dan lain-lain gitu. And suddenly people became very very empathic on the environment gitu. Donasi online banyak banget gitu ya. Betul. Ya, termasuk yang kamu jalanin juga gitu kan, dan termasuk yang saya jalanin lah ya. Juga. Ya, jadi dan dari situ sebenarnya kan sangat terlihat tuh langsung ada beberapa opportunity. Misalnya contohnya kayak sekarang aplikasi yang dipakai untuk melakukan virtual meeting itu suddenly Zoom langsung meleduk. 3 juta orang mendownload dan memakai. Dan itu benar-benar nggak nyangka banget sih, ya nggak sih? Kayak dulu tuh nggak terlalu terkenal kan? Betul. Terus pas ini langsung tiba-tiba kayak mendadak lah. Sekarang jadi house brand. Jadi house brand kan. Dan ayo kita meetingnya disebut gitu mereknya gitu kan. Kayak pernah dong. Waktu di TV lagi live itu terus salah satu papasan ngomong. Iya, dia tuh ngomong, udah ntar kita meeting di Zoom gitu. Nah, itu live. Nggak boleh, itu sebetulnya kan itu brand. Jadi sekarang jadi seakan-akan kayak bukan brand, kayak seakan-akan virtual meeting is actually Zoom gitu, atau apa, atau Hangout, whatever.
By the way, saya nggak endorse any brand here ya. So, Oh iya. nah, jadi tapi but that's the point, right? Jadi itu sampai kayak gitu. Itu satu misalnya opportunity. Kedua, misalnya apalagi mungkin suddenly sekarang orang merasa, oh dapur gua kok kayaknya kekecilan nih. Gue beli segala apa mulai beli. Bisnis e-commerce langsung mulai naik. Kenapa? Karena orang tadinya kalau belanja ke supermarket, groceries, ke toko, sekarang nggak pernah ke toko e-commerce. Terus apalagi Belanja frozen online food. sekarang langsung ini melonjak ya. Iya, frozen food. Online. Same thing. Frozen food apalagi. Wah, luar biasa. Bumbu dapur. Wah, kenapa frozen food saya... itu melonjak? Karena orang-orang pengennya belanja jarang-jarang, kayak sekali belanja terus udah disimpan aja. Gitu kan. Stay home. Because of the shift yang tadi. Mereka orang maunya stay home gitu kan. Jadi ini banyak. Misalnya kalau dulu TV orang jarang nonton, suddenly sekarang TV banyak lagi yang nontonin drakor dan segala macam. So all those saya dong. Ya, salah satunya yang tadinya nggak nonton. Mulai. Drakor. Ya kadang-kadang nggak boleh nyebut lah, tapi itu ada di TV lah sekarang. Setiap 7.15. Tapi bener, jadi hal-hal yang tadinya kayak itu ini drakor ya. Dulu tuh gue kayak nonton drakor hebat, pakai nangis-nangis loh gitu-gitu kan, pakai emosi, terus dibikin banyak meme di sosmed, di Instagram gitu. Terus begitu kayak gini, gue ngapain lagi ya? Udah bikin ini, udah bikin itu, udah sampai belajar masak, udah sampai ini. Terus tiba-tiba, ini kayaknya drakor yang ini oke nih. Itu tuh sampai download ya salah satu aplikasi buat nonton drakor itu. Jadi kayak kita tuh bisa melakukan hal baru yang kita bahkan dulu nggak kepikiran pengen ngelakuin gitu loh. Benar, jadi that's another thing. Jadi because you are staying at home, you are picking up new hobbies. Jadi you want to stay productive, you pick up new hobbies. Jadi kadang-kadang misalnya kayak alat olahraga, suddenly banyak yang beli. Karena dia mulai berpikir bahwa, oh sekarang gue di rumah. Udah nggak gym lagi. Exactly, gitu kan. Nah, jadi salah satu mungkin kalau bicara opportunity, kemarin juga sempat lihat untuk perusahaan startup, kalau tadi jualan alat-alat olahraga secara offline, dan suddenly karena ada begini, dia jualan kelas olahraga. Oh, maksudnya ikutan kelas untuk online kelas. Jadi orang misalnya mau latihan yoga apa gitu-gitu, pakai alat dia terus nonton gitu, dia jualan kelas online-nya. Oh iya, aku juga ditawarin. Exactly. Yang tadinya pada kita datang ke studio mereka, terus mereka tuh jadi pada nge-WA-in gitu, Kak ini kita ada kelas online, harganya segini, nanti ikutan, nanti pakai pakai kayak gini juga, meeting gini. Benar. Jadi kembali kalau tadi ditanya apa sih opportunity-nya apa segala macam, luar biasa. Jadi come back to that principle, kalau crisis, whenever there is a crisis, there is the opportunity and there is a danger. Of course there is a risk. Kuncinya apa? Kuncinya kita sebagai individual atau sebagai korporat atau sebagai country or anything whatever, kita harus agile. Jadi kita harus bisa cepat berubah. Karena kalau saya bilang untuk saat ini gitu, orang-orang yang mungkin akhirnya nanti bisa survive itu bukan orang-orang yang pinter, bukan orang-orang yang kuat, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi dan bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Gitu. Benar. Kayak misalnya contoh, tadi aku kasih contoh inovasi ya. Sebelum ada COVID gitu, dulu juga ada salah satu e-commerce yang tahu-tahu dia bikin fitur tambahan untuk menerjemahkan 21 bahasa pada saat ada festival, shopping festival gitu, 2 tahun lalu. Maksudnya itu kan dia benar-benar mikirin gitu, gue butuh inovasi apa untuk di persaingan ini gitu. Betul. Apalagi sekarang lagi kondisi kayak gini kan, orang tuh benar-benar muter otak banget sih. Betul, karena kan jadi satu, memang konsumen itu semakin lama sudah semakin pintar. Kenapa? Karena konsumen itu sudah sangat dimanjakan. Jadi kalau zaman dulu TV cuma satu channel, TVRI. Orang berpuluh-puluh tahun nonton TV satu channel, kalau mau pindahin channel aja mesti pencet di depan, nggak usah pakai remote, itu kan happy-happy aja gitu. Tapi sekarang TV sudah ada ratusan channel, ribuan channel aja, masih banyak orang yang mungkin di rumah nggak punya TV. Nonton langsung online, streaming, gitu kan. Nah,
Artinya apa tuh? Artinya konsumen kita itu semakin lama sebetulnya semakin demanding. Semuanya maunya instan. Dibilangnya, kalau bahasa anak sekarang ya dibilangnya generasi micin ya. Masih Instan. instan. Semuanya maunya cepat. Apa-apa mau cepat, benar. Betul. Adanya dengan COVID ini sebetulnya proses menginstankan tadi, memicinkan tadi, dan ini dipercepat, diakselerasi gitu kan. Jadi kalau tadinya orang yang nggak mau tahu dan nggak pernah pengen coba pakai misalnya aplikasi untuk melakukan virtual meetings, now you don't have a choice. If Jadi you want to meet, you better, benar, you better learn, you better download, you better learn, and you better use. You don't have a choice. Or if you don't do that, you will be saya dong, Pak. Ya. Nggak bermaksud nyindir. Kayak saya dong, Pak, ya kan. Bingung, Benar. gimana makainya ini kan. Jadi ya itu sih. Jadi kalau saya ngelihat benar-benar memang pada dasarnya the world has changed, right? Jadi kalau kita cerita misalnya dari zaman industri 1.0 sampai ke industri 4.0 tuh ya. Dari mulai orang yang tadinya kerjanya cuma mengumpulkan, terus dia mulai bercocok tanam gitu ya, mengumpulkan, sampai akhirnya mulai ada manufacturing, terus akhirnya mulai ada proses di mana ada internet, karena antara data dan analog itu bisa bertemu, di mana yang kita bilang sekarang, bahasa kerennya itu industri 4.0, ada yang bilang apa, banyak lah, misalnya term-termnya misalnya apa, Internet of Things, data analytics, artificial intelligence, dan lain-lain. Proses itu sekarang semua dipercepat. Mau nggak mau gitu dipercepat. Tadinya mungkin orang banyak yang krisis segala macam, dipercepat gitu. Maybe that's what we call the new norms. The new norms maybe in the future, misalnya orang kerja, well, some people maybe really miss work, right? Karena ada physical human interaction dan lain-lain gitu. Tapi saya yakin banyak orang yang mungkin bilang, sebenarnya kerja 5 hari itu not too bad ya. Sebenarnya kalau 2 hari itu gue kerja work from home, 3 hari gue di kantor. Di mana I can spend more time with my family, bisa di rumah sebelum matahari terbenam, I can cook for my kids, spend my time, and etc. gitu. So there will be some shift lah dari itu semua lah. Dan orang mulai berasa, apalagi kalau kayak kita di Jakarta ya. Imagine gitu, traveling itu, it will take you easily 2-3 hours on a daily basis, commuting. Nah, sekarang kalau dengan adanya begini, mungkin orang bakal berpikir, saya nggak perlu sebenarnya melakukan itu semua. Enggak, aku nggak mikir gitu. Yeah, I'm sure that, well, maybe kalau orang-orang kayak kamu, mungkin you have mastered to entertain yourself in the car. Right? So when you have mastered that skill, itu kan harus. Yeah. Kalau nggak terbete di jalan macet. Exactly. So for somebody who have mastered that skill, probably you say, well, that's irrelevant gitu. Tapi for people who misalnya di perjalanan itu they find it like a torture to drive and all that, di Indonesia, di Jakarta specifically, ya mungkin mereka akan mulai melihat may not be a bad idea to kerja 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. 2 hari dari rumah. Misal. Tapi kalau 2 hari dia di rumah sesibuk kamu, oke, sama aja deh. Di rumah sih. Ya. Ini balik lagi kan. Fisiknya sih di rumah, tapi. Benar. Kan ini apa ya? Namanya itu ada beberapa kerjaan yang bisa di rumah juga gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau kayak di orang yang mesti jualan secara fisik, di depan ngasih barangnya harus face to face, bisa kan. Atau contoh misalnya pekerja freelancer harian, actors, gimana caranya misalnya dalam satu scene harus ada 5 orang virtual, well at least beyond, I don't know, harus tetap mungkin bentar lagi akan ada itu. yang ya mungkin bisa satuin gambarnya pakai CGI apa, saya nggak ngerti juga. Aduh, itu ribet banget ya, itu biaya produksinya mahal sekali kayaknya. Iya, apalagi kalau di Indonesia ya, bayar orangnya kayak lebih murah daripada bikin teknologi. Anyway, but I think it's a new trend, right?
Jadi the question really bagaimana nih how gitu kan. Kita melihat dari kalau tadi kita kan sebenarnya COVID ini kalau dibandingin tadi saya bilang sama flu mungkin terlalu parah separah itu. Kalau saya bandingin lagi misalnya sama orang yang kena demam berdarah di Indonesia secara angka sebetulnya meninggal karena lebih sedikit dari orang yang kena. Kalau saya dan orang yang kena demam berdarah itu kalau saya nggak ingat angkanya sekitar 100.000 lah in a year gitu. New virus yang orang lihat different animal nih, different things spread so fast untuk orang yang lebih tua gitu ya, dan itu sangat berbahaya gitu. Jadi what does it mean for us? Jadi kita sebagai seorang individu atau sebagai seorang profesional yang bekerja misalnya atau bahkan sebagai satu perusahaan atau satu country ya saya melihatnya. Jadi kalau saya lihat begini situasinya yang paling penting sebetulnya adalah cash flow. How can you manage cash flow? Well, kuncinya. Dan ini saya bicara dari sisi ini ya, again dari kenapa? Nobody will know how long this will last. It could 1 month, it could be 2 months. It has been weeks. Tadi kita ngobrol kita bilang kan work from home udah 10 minggu. Jadi atau kapan? Pasti minim itu udah pasti. Tadi yang perpanjangan PSBB kan. Kemarin-kemarin juga kira-kira bakal tanggal itu perpanjang lagi kayak gitu kan. Betul. Tapi kan kalau kemarin kan dari ceritanya kan positif. Dari Pak Anies kemarin bilang reproducibility sampai ke sekarang itu udah turun dari udah turun. Benar. Tuh, terus daily new cases-nya juga ada peak 2 kali gitu, tapi harapannya ditekan dengan ada PSBB lanjutan ini. Dan saya berharap memang mungkin ke depannya bisa this should be lah, hopefully lah. Jadi yang seperti saya bilang gitu. Jadi kalau kita bicara individu yang atau company atau even country, I think preserving the cash flow is the key. Karena kita nggak pernah tahu ini bisa sampai kapan. Jadi siapapun yang bisa preserve that cash flows and you ability during this time, we start to dance with mungkin bisa vaksin ada. So we need to dance with them and live side by side with them with all the new norms. These are the people yang tahu this are come out stronger. Gitu. Itu kalau saya ngelihat seperti itu sih. Nah, kalau cash flow-nya udah berantakan gimana, Pak? Well, karena kan kondisi kayak gini tuh nggak pernah terbayang gitu ya. Kalau misalnya kayak kondisi gue nanti dipecat, gue nanti mungkin punya anak, gue nanti apa itu kan maksudnya masih yang ada di bayangan kita selama ini gitu. Begitu kayak gini kan jebret orang nggak akan kepikiran gitu. Betul. Jadi ya you need to take all the safety measures. Jadi contoh mungkin paling simpelnya misalnya kalau biasanya makan nasi sama daging ya sekarang you know that you cannot eat makan nasi sama daging every day. Berarti menghemat. Harus. So it's 2 things, right? One, saya ngelihatnya ada 2 sisi ya. Jadi satu adalah kamu mencari, kalau kamu misalnya, revenue kamu sekarang di sini sudah habis, nggak bisa cari lagi dari yang sisi sini. Then you need to find a new source of revenue. Nah, kalau dari cost kamu, kalau tadinya cost kamu segini, ya sekarang cost kamu harus ditekan, which is basically like what you said, menghemat. Jadi contoh misalnya, saya mengambil contoh misalnya gini. Itu kayak tadi yang kita bahas, yang biasanya beli kopi 50.000. Exactly. Itu kan bagian yang menghemat cost-nya tuh. Tadinya 50.000 sekarang menjadi misalnya buat inilah. Nah, kalau contoh yang untuk mencari alternatif revenue-nya misalnya apa? Like what you said, misalnya orang kalau tadinya kerja begitu di rumah gini, daripada dia bengong-bengong di rumah, dia mulai jual gorengan. Jualan. Ya. Somebody that I know personally, dia gara-gara di rumah, dia mulai main MLM. Multi-level marketing. Terus dia mulai dari restorannya itu dibikin versi bekunya. Terus dia mulai bikin cateringan juga buat ngirimin ke orang-orang. Gitu. Jadi itu benar-benar baru dia bikin setelah ada seperti ini. Correct.
Atau melakukan misalnya tadinya salah satu inilah misalnya perusahaan bakmi ada bukan perusahaan bakmi, restoran bakmi di Jogja yang saya tahu dia itu bikin kayak jadi sekarang ketan bakmi tinggal direbus doang gitu, bumbunya semua bisa dimakan. Bumbunya jadi exactly. Itu udah ada kayak tinggal kayak makan gitu. Ada. Sekarang banyak yang kayak gitu sih. Betul. Atau dia melakukan misalnya free ongkir. So you just have to figure out a very innovative way of growing your revenue from different channels gitu. Atau bahkan ada yang lebih radikal, misalnya contoh kayak Tesla, dia ngerubah pabrik mobil listriknya itu untuk bikin ventilator, untuk ngebantu. Jadi ada sisi kemanusiaannya, tapi ada sisi juga daripada gue bikin mobil-mobil nggak laku juga, ya udah might as well I make ventilator, and that ventilator definitely can sell kan. Gitu. Mungkin at a marginal profit, tapi is a two sides, right? Jadi dari sisi kemanusiaannya dapat, dan dia mungkin nggak perlu sampai untuk mengambil resource di mana dia harus mem-PHK pegawainya misalnya, kayak gitu. Jadi kemarin Tesla yang baru mulai kerja lagi itu kan? Udah mulai kerja lagi itu kan? Correct. Itu dia bikin ventilator itu. Not everywhere, tapi part of the production facilities basically are dedicated to make ventilators. Gitu. Jadi saya kira, jadi yang tadi kita ngobrol ya, kuncinya ada dua gitu. Satu, you suppress your cost. Dua, if your revenue stream dari sini udah nggak ada ya, you have to find another revenue stream lah. It could be kalau within misalnya that business line atau dari healthcare misalnya. Kalau masih pada bingung nih mau jualan apa, maksudnya kalau kita ngelihat nih, kan banyak tadi kan kita lagi ngomong tiba-tiba ada yang jualan, atau kalau yang punya resto tiba-tiba dia bikin frozen food ala mereka, apa yang seperti kayak makan di restoran gitu-gitu kan. Terus kalau yang masih bingung, biasanya kerja kantoran, terus jadi pengennya jualan. Bukan pengennya sih, mungkin dia jalan tercepatnya adalah jualan gitu. Mendingan jualan apa ya. Kalau kita lihat kayaknya makanan ya, yang tadi kita bahas ya, kebutuhan mungkin jualan lauk. Betul. Jadi kalau ngelihat kembali ke tadi kita cerita yang 4 mega shift yang terjadi, di mana yang saya lihat di sini adalah satu, people stay at home. Kedua, going basic, which is more on the staple food and safety. Jadi, if you were plus, it be these three things, right? Di mana yang orang akan pakai pada saat dia home, atau misalnya lebih ke arah dia punya health, well-being, atau makanan. Jadi bisa saja misalnya sekarang suddenly there are so many people yang jualan jamu. Until people say like jamu is the new espresso, gitu kan? Iya. Because well, I don't know if you consider that as makanan, but it is actually more towards a supplement kan, untuk bisa improve health and well-being. Karena kan katanya harus imunitas bagus. Jadi kalau precisely. Jamu kayaknya sih masih laku ya. Nah, atau misalnya mungkin people are more concerned misalnya terhadap hygiene. Contoh misalnya pada saat orang mau buka puasa nyari takjil, orang-orang mungkin jualan cari takjilnya misalnya yang ada di itu sekarang tidak hygiene. Di mana orangnya mungkin jualan nggak pakai sarung tangan lah, apalagi gitu, I don't know, right? Orang nggak pakai masker dan lain-lain. So if you can somehow build takjil yang bisa di-package dengan hygiene yang sangat tinggi dan orang itu tahu dengan harga yang kompetitif, bisa dijual misalnya. So, I mean, again, there are many things that potentially you could do. Tapi guiding principle-nya kalau dari saya ngelihatnya adalah 3 hal tadi. Something that people will do when they stay at home. People will pick up new hobbies gitu ya. Terus yang lebih bersifat urusan basics dan safety atau health gitu. Jadi kayak tadi kita cerita juga kan alat olahraga, ya bisa saja orang banyak yang mau juga gitu. Kayak kemarin teman saya cerita dia baru ngorder squat rack buatan lokal. Kenapa? Karena dia mau beli dari luar negeri nggak bisa masuk. Terus dia pengen olahraga di rumah. Akhirnya ya udah dia pesan dari squat rack buatan lokal. Nah, mungkin aja itu yang tukang bikin squat rack lokalnya juga bisa aja sebelumnya dia nggak pernah bikin, dadakan dia ngeliat begini, oh maybe I should start to make ya. On that part I don't know, right? Tapi bisa jadi begitu kan.
So gitu sih. Jadi semua dipaksa untuk berinovasi lah untuk bertahan hidup ya. Yes, I think at the end of the day, I think you is spot on, right? Yang tadi mungkin Panda bilang bahwa orang harus berinovasi untuk bisa survive. That's not only during pandemic, but I think in general itu memang kenyataan hidup. Entah itu sebagai manusia atau itu sebagai korporat, you just have to continuously to innovate and disrupt to survive and to succeed gitu ya. Tapi dengan adanya pandemik ini, I think the keyword that you use di sana adalah dipaksa. You must do this, right? Itu keywordnya dipaksanya gitu. Jadi dipercepat, dipaksa, because if you don't, you cannot survive. Dan kalau kita bicara, kalau kita mau bicara tentang inovasi dan segala macam lagi, itu ceritanya udah panjang lagi tuh. Kita bisa ngomong kayak misalnya zaman dulu VHS sama Betamax, Laserdisc, CD, until now MP3 sampai sekarang kayak udah berubah lah gitu kan. Zaman dulu punya Walkman atau Discman itu udah kayak keren banget gitu. Sekarang where do they go gitu. Ya. Terus misalnya dulu Kodak sampai dia chapter 11 ya, declare bankruptcy. Kenapa? Karena pada saat orang-orang sudah bilang, look, it's already digital camera, tapi dia malah menginvest untuk R&D di di HG ya, di raksa, untuk bisa bagaimana misalnya fotonya bisa lebih mengkilap, lebih cepat dicucinya dan lain-lain gitu, masih dalam bentuk kertas. Padahal people already shifting gitu. Terus zaman dulu misalnya mesin tik yang namanya Brothers itu terkenal sekali gitu kan. Semua orang kalau punya mesin tik pasti mereknya Brothers gitu. But where is it now? Kamu cari di tukang loa yang di mana juga udah susah. Aku enggak. I know, most people kalau mau nyari itu susah. Nggak punya mesin tik. Itu ya nggak ngerasain. Oke, jadi kesimpulannya apa nih untuk para pendengar kita? Jadi kalau kita ngelihat dari yang mungkin kita sama-sama ngobrolin dari tadi ya gitu ya. I think satu, kalau saya bilang buat teman-teman sekarang yang lagi di rumah dan ngelihat situasi sekarang begini, I think stay positive, right? Stay positive. Pikiran harus positif terus. Betul. Jadi jangan, because the energy is very important, right? Jadi energi kita harus selalu positif dan kita bisa shine that positive energy to people around us gitu, at the same time. Jadi satu itu, I think we need to stay positive, right? Because this is not the end of the world. Gitu. Itu satu. Tadi saya udah cerita lah. All of pinter-pinter melihat opportunity yang ada sekarang. Peluang apa ya di gitu. Betul. Jadi jangan kalau ada yang PK, kena PHK atau bagaimana begitu, that's not the end of the world. Ya mungkin sedih-sedih dulu berapa hari ya kan. That's okay. Bete dulu. Okay. Normal. Itu manusia. Dia di PHK seneng kayaknya itu malah nggak normal. Kecuali pesangonnya banyak itu. Tapi wah itu jangan, amit. Dia positif dulu boleh, habis itu positif dia mikir gimana caranya besok makan sampai berapa bulan ke depan sampai lagi. Dan apa benar-benar apa yang kamu suka, yang kamu punya ilmunya, jagonya di mana, dan mulailah jangan malu untuk angkat telepon, Google, whatever, figure out something good, menghasilkan sesuatu. Jadi you need to be productive, you need to be positive, gitu. Itu mungkin yang kedua ya, yang saya bilang. I think we all need to learn to adapt, and we need to adapt cepat dalam adaptasi kita gitu. Nggak bisa leye dulu gitu, kelamaan work from home, tim rebahan, bla bla bla. I know that you are working from home, rebahan and all that, but your mind and your spirit has to be ready anytime begitu ini langsung bisa terbang. I think that's the spirit yang harus ada. Itu harus ada dan harus bisa beradaptasi
dengan semua new norms yang terjadi, kita harus bisa beradaptasi. Dan tentunya yang terakhir, stay home, really stay home. I think by staying home, you really a lot of people. Dan membantu kita juga tentunya. Betul, not only yourself, bantu diri and sendiri. a lot of people. Karena I think pandemic crisis seperti saat ini itu tidak bisa oleh satu orang. Jadi bersama kita gotong royong yang salah satu orang Indonesia punya ini ya, gotong royong untuk bisa melawan dan mengangkat ini. Jadi stay home, safe, healthy. Semoga kita bisa kembali ke the new norms soon. Amin. Jadi mungkin kurang lebih begitu aja. Ya, oke. Kalau gitu, itu tadi berdua episode 1 kali ini di J Talks. Nanti kita bahas apa lagi ya episode 2? Enaknya apa ya? Mungkin kalau kita bisa ngobrol sedikit tentang nantilah kita tentuin. Ya boleh, bisa ya oke. Bisa. Ya kan atau bisa juga sekarang. Misalnya nggak tahu, mungkin aja bisa ngulik misalnya tentang bagaimana supaya bisa mempersiapkan diri, misalnya kuliah ke luar negeri boleh juga, I don't know. Tapi nggak gitu relevan saat ini. Nah, tapi boleh juga sih. Mungkin ada yang berpikir untuk kuliah di luar negeri. Ya boleh. Gimana suka duka kuliah di luar negeri? Kayak seru deh kamu cerita. Gimana suka duka kuliah di luar negeri? Sama ada waktu itu aku ceritain ya. Ya. Yang kamu katanya kuliah di luar negeri itu, terus pas makan kamu lauknya dikit, nasinya banyak. Kalau yang lain nasinya ketutupan sama lauk. Itulah salah satu suka dukanya jadi kuliah di luar negeri. Ntar di episode kedua mungkin kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi. Makan salju lah di sana. Salju di piring. Alias nasi putih. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode kedua. Bye. Oke, thank you. Bye.